Loh, kok abang pulang sih bang? Duduk sini. Ada apa bang? Kenapa? Jadi gini, kita ke depannya nggak bakalan bisa sama lagi. Abang minta maaf ya. Bahkan mungkin bakal lebih susah lagi. Apapun yang terjadi ke depannya, aku yakin kita bisa melewatinya. Emang ada apa bang? Tadi di kantor kebetulan ada pengumuman untuk PHK massal. Dan kebetulan juga nama abang termasuk di dalamnya. Kamu yang sabar ya bang. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu, apalagi buat kita. Tapi yakin aja, kita pasti bisa melewati ini. Rezeki itu udah Allah yang ngatur bang. Kita tinggal jalanin aja. Terima kasih ya sayang. Iya bang. Kamu udah mau berangkat? Iya, makasih ya. Doain abang ya. Semoga abang dapat kerjaan yang baru. Aku selalu doain abang kok. Semoga abang sukses ya. Yap. Jika sinar mentari berkah di ujung embun pagi yang basah, semua tak ada yang mudah untuk sesuatu yang indah. Coba jadi mereka, apa yang kita bisa lakukan untuk bisa tersenyum. Hanya bisa berharap pada yang lebih kuat darinya. Maaf ya, Dek. Ini, Dek. Ada sedikit rezeki untuk hari ini. Udah apa-apa, Pak? Ya, untuk makan. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, semangat ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujanan? Iya. Ayo udah masuk. Kamu kok hujan-hujanan sih bang? Iya, kebetulan hujan. Kau cilok ya? Oh iya, aku tadi bikin cilok. Nih, kamu cobain ya bang. Wah, cilok nih. Gimana bang? Enak nggak? Enak. Malahan enak banget. Gimana kalau kita jualan cilok? Ini ide bagus tuh bang. Cilok buatanmu ini kan enak. Pas cilok keras ini. Boleh boleh. Ayo, kapan kita mau jualan? Ya, nanti kamu yang masak, abang yang ini. Oke. Tetap semangat kawan, apapun yang terjadi, yang pasti terlewati. Apa yang terjadi bisa dilewati dengan bersama, dengan berdoa. Semua indah pada waktunya. Pulang kerja, Bang. Oh, iya, Pak. Kok lusuh banget, Bang? Emang kenapa? Banyak kerjaan nih. Enggak sih, Pak. Mesti PHK. Oh, di PHK. Oh, yang sabar ya, Bang. Ya, iya, Pak. Mungkin nanti rezekinya di tempat yang lain. Ya, iya, Pak. Namanya juga cobaan ya. Bang, ini Bang, ciloknya. Oh iya. Berapa, Pak? Ah, nggak usah, udah. Hah? Anggap aja ini rezeki dari Tuhan buat abangnya. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya, Bang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Maafin abang ya, kondisi kita harus pindah dari sini karena keuangan kita juga lagi menipis. Terus abang juga nggak bisa jualan karena kondisinya memang harus di lockdown. Maafin abang ya. Iya bang, nggak apa-apa bang. Kita pasti bisa lewatin cobaan ini. Sayang, aku nggak tahu kondisi ini sampai kapan. Aku minta maaf ya. Nggak apa-apa bang. Aku yakin kita pasti bisa lewati cobaan ini. Yang sabar ya bang. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Mas, jadi kami dari timnya Mas Edi Baskoro Yudhoyono, Mas Ibas ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Nah, seperti ini bantuannya dari Mas Ibas. Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu keluarga Mas yang terkena dampak pandemi ini. Alhamdulillah Mas, terima kasih loh Mas. Ini bantuannya Mas. Kalau boleh tahu kegiatannya apa Mas sekarang pekerjaannya? Ya, saya kemarin habis kena PHK, terus mencoba untuk usaha juga karena kondisinya lagi lockdown. Jadi saya nggak ada kegiatan, cuma di rumah aja. Oh oke. Ya Mas Ibas juga ada Mas program UMKM seperti ini. Ya mungkin Mas bisa ikut untuk mempelajari secara online program UMKM binaan dari Mas Ibas. Mungkin bisa membantu memasarkan usaha dari Mas. Semoga badai ini cepat berlalu ya Mas. Ya, terima kasih. Oke, kami undur diri Mas. Kami ada kegiatan lain untuk membagi sembako ke masyarakat lainnya. Terima kasih sebelumnya atas Ya. waktunya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mas. Meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan keterampilan terkait manajemen industri, pemasaran produk, serta bagaimana menentukan standar kualitas produk agar dapat bersaing di market lokal dan juga internasional. Insya Allah saya akan terus kawal, ingatkan, serta bahu-membahu bersama pemerintah pusat dan daerah untuk lebih peduli, berbuat demi kepentingan rakyat. Aku kan baru ngikutin program pelatihan pemasaran online UMKM-nya dari Mas Ibas. Nah, kayaknya kita itu bisa jualan online deh. Jualan online? Tapi abang mau jualan apa? Gimana kalau jualan cireng? Kan cireng itu lagi hits sekarang. Oh iya bang, aku juga bisa buat cireng. Gimana kalau kita jualannya rujak cireng? Nah, ayo bang. Oke. Ya? Setuju.
Oke, bentar ya. Ada telepon bentar. Halo, kami dari Kuliner Indonesia ingin menawarkan bisnis sama Bapak. Iya? Kami akan membuka 100 cabang di seluruh Indonesia. Ini franchise ya jatuhnya ya? Iya. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita meetingkan di Zoom aja ya, Pak. Kita bertukar kontak aja. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Ya, kita dapat franchise 100 titik di Indonesia. Hah? Seriusan? Iya, beneran. Wah, alhamdulillah. Permisi mas, mau ngambil orderan? Oh iya, tunggu saya lupa ambil mas. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hikmah dan manfaat dari sabar. Oke. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari sabar. Mantap. Pengertian sabar. Sabar dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Secara umum, sabar membantu seseorang menghadapi kesulitan, menggunakan iman serta mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks yang lebih luas, sabar juga bermanfaat bagi kesehatan mental dan fisik serta membantu dalam mencapai kesuksesan. Nah, sabar ada juga di surat Al-Baqarah ayat 155 yang akan dibacakan oleh teman saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Ya, berikut adalah beberapa hikmah dan manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menyertai orang-orang yang sabar sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang tadi. 2. Sebagai penghapus dosa. Kesabaran dalam menghadapi musibah dan kesulitan dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. 3. Bukti sebagai bukti keimanan kita. Sabar adalah bagian dari iman, dan orang-orang yang sabar menunjukkan keteguhan imannya kepada Allah. 4. Kunci kesuksesan. Kesabaran membantu seseorang untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan terus berusaha mencapai tujuan. Keutamaan sabar. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari emosi negatif seperti marah, cemas, atau frustasi. Terutama kita menghadapi situasi sulit. Sabar bukan hanya tentang menunggu dengan pasif, tetapi bagaimana kita bisa tetap tenang dan bijaksana dalam menjalani cobaan. Kekuatan sabar terletak pada kemampuan seseorang untuk bertahan dalam tekanan tanpa kehilangan akal sehat atau arah kehidupannya. Seseorang sabar cenderung lebih mampu menghadapi kesulitan karena mereka menghindari bahwa segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu. Dengan sabar, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan menghindari urusan yang tergesa-gesa. Dalam Al-Quran, Allah menyebut berkali-kali pentingnya kesabaran. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah 153 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang mau bersabar. Sabar. 1. Ketenangan hati. Sabar membantu meredakan emosi dengan memberikan ketenangan dalam menghadapi cobaan. 2. Kesehatan mental. Sabar membantu menjaga kesehatan mental dengan meredakan stres, kecemasan, dan depresi. 4. Kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesabaran dapat berkontribusi pada kesehatan fisik, termasuk mencegah kerusakan lingkungan. 2. Keharmonisan hubungan. Sabar dalam berinteraksi dengan orang lain dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan baik. 5. Peningkatan kualitas diri. Dengan sabar, seseorang dapat belajar untuk lebih sabar, lebih memahami orang lain, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Dengan memahami hikmah dan manfaat sabar, diharapkan seseorang dapat lebih
bermotivasi untuk memahami hikmah dan manfaat sabar, diharapkan seorang lebih termotivasi untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Hal ini mengataskan bahwa kesabaran membawa ketenangan dan kekuatan, sebab kita percaya bahwa